Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara yang paling mendasar dalam agama adalah mengikhlaskan diri dalam seluruh amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu menjadi syarat utama diterimanya amal. Lantas apa itu ikhlas? Pemirsa, di studio telah hadir Ustadz Thalib Manhia yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu keikhlasan dalam ibadah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ittihad, Kelurahan Lulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Persatuan Guru PAI Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, kita harus beribadah dengan ikhlas. Betul, kalau tidak ikhlas, ibadahnya bisa ditolak, Ustadz. Betul. Nah, makna ikhlas itu apa sebenarnya, Ustadz? Tafadhol. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ikhlas adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk tujuan beribadah. Yang jelas, kita tahu di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kehidupan kita pada hakikatnya untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak disebut sebagai seorang hamba, seorang abid kalau tidak beribadah. Seorang abid kalau tidak beribadah, nanti dia dikhawatirkan ingin menjadi Tuhan. Karena seorang hamba itu eksistensinya harus ibadah. Dan keberadaan kita di dunia untuk datang beribadah dengan syarat. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak disuruh untuk melakukan ibadah kecuali dengan ikhlas. Nah, di sini persoalan kita. Ikhlas itu apa? Ternyata dari beberapa referensi yang saya baca dan sering juga mendengarkan penjelasan dari ustadz-ustadzah kita, alhamdulillah ikhlas ini adalah upaya untuk memurnikan ibadah yang kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam kata lain, kita membersihkan kotoran-kotoran. Kita anggap itu adalah kotoran karena sesuatu hal yang sebenarnya sangat tidak bernilai. Kotoran-kotoran yang menempel dalam tujuan amaliyah kita. Ya, tujuan amaliyah kita. Amaliyah kita ini berkaitan dengan iman. Jadi berkaitan dengan amal yang kita lakukan karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amal yang berkaitan dengan akhirat. Jadi ada amal yang kita lakukan tujuannya adalah akhirat. Ada amal yang tujuannya dunia. Tapi semuanya dalam lingkaran keikhlasan. Kenapa seperti itu? Karena ada semacam dorongan dan motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian melakukan hal ini, maka kalian akan diberikan misalnya pahala yang besar di akhirat. Dibalas dengan surga. Atau misalnya siapa yang ingin memanjangkan umurnya dan meluaskan rezekinya. Banyak bersilaturahim. Silaturahim. Ya, kan, silaturahim kalau kita lakukan betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itu bagian dari ibadah. Karena kita disuruh untuk menyambung tali silaturahim. Ya, namanya kalau perintah Allah atau perintah Nabi, maka tidak ada sesuatu yang diperintahkan kecuali hukumnya wajib. Ya. Al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Ya.
Hukum asal dari perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hukum asal dari perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau diperintah berarti wajib dilakukan. Gitu. Maka ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini adalah bagian daripada ibadah dengan syarat kita lakukan dengan ikhlas. Ikhlas artinya tidak mencampur aduk ibadah yang kita lakukan, sebenarnya yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, tapi ternyata ada motivasi lain, ya, motivasi lain sehingga ibadah itu kita lakukan. Atau ada keinginan lain. Yang keinginan itu tidak bernilai, misalnya ingin dipuji, ya, begitu. Ingin dilihat oleh orang lain, ya. Ya, pujian dan ingin dilihat, ingin disanjung oleh orang lain, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu tercela, ya. Bukan saja tidak berharga, tapi justru tercela. Kenapa? Karena kita membuat tandingan-tandingan kecintaan kita kepada Allah, membuat tandingan-tandingan yang menjadi motivasi kita untuk beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beribadah dengan ada campuran hal-hal sampah seperti itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kalian tidak diperintah, tidak disuruh untuk beribadah kecuali harus mengikhlaskan, harus membersihkan sebersih-bersihnya dengan tujuan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti termasuk ini Ustadz, minta sanjungan dari pasangan begitu Ustadz. Betul. Sebenarnya supaya makin semangat, makin harmonis itu berarti tidak boleh juga Ustadz. Sebenarnya tujuan kita kalau untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah, kemungkinan diperbolehkan seperti itu. Cuma kalau itu yang menjadi tujuan utamanya, tujuan utamanya, maka sesungguhnya itu sudah di luar daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala misalnya menyuruh kita untuk beribadah, maka kemudian ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan di dalam Al-Qur'an nanti akan diberikan pahala. Pahala itu nanti akan berwujud, balasan pahala itu berwujud misalnya dimasukkan ke dalam surga. Maka ketika kita beribadah kepada Allah sambil menginginkan pahala, ini masih bisa ditolerir, ya. Sambil kita ibadah sholat, mudah-mudahan dapat pahala masuk surga, kan begitu. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Atau tadi kita menyambung tali silaturahim, mudah-mudahan rezeki lebih luas lagi, umur lebih berkah, umur lebih panjang. Ini kan sebenarnya dosa, begitu ya. Ya urusan duniawi, urusan dunia. Tambahan rezeki di dunia itu kan urusan dunia. Tapi karena itu adalah sesuatu yang menjadi motivasi yang dimotivasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu digolongkan pada sesuatu hal yang belum masuk pada kategori syirik. Dan memang luar biasa ini masalah ikhlas ini. Kata lainnya adalah melakukan sesuatu tanpa pamrih. Tanpa pamrih kita melakukan sesuatu berarti kita sudah ikhlas. Lawan kata daripada ikhlas itu bisa disebut dengan riya. Riya, artinya melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang, berarti bukan ikhlas. Gitu. Melakukan sesuatu karena diperintah oleh orang lain, misalnya karena ada aturan, dan hanya itu yang menjadi sesuatu yang pokok, menjadi tujuan. Saya ini kalau bukan di kepala kantor, pikir apa ini mau datang kamari tiap pagi mau apel. Kalau sudah seperti itu, berarti apa yang dia lakukan yang sebenarnya bisa dirubah menjadi bagian daripada ibadah, cuma hanya karena ada sesuatu yang saat dia melakukan terasa ada keberatan di dalam hatinya. Jadi ada rasa tidak ingin melakukannya, ada keberatan untuk melakukannya, mendongkol di dalam hati. Maka hal seperti ini yang kemudian bagian hal yang tidak diperintahkan. Dan ikhlas itu sendiri ternyata terbagi pada 3 tahap. Di samping kita betul-betul memurnikan ibadah kita, ternyata ibadah itu tidak hanya saat kita melakukan ibadah, bukan. Tapi
kita mengikhlaskan, mengamalkan sesuatu, beramal sesuatu, maka saat dipersiapkan sesuatu itu sudah ikhlas. Saat mempersiapkan untuk beramal itu sudah ikhlas. Kemudian ikhlas juga menjaga keikhlasan saat kita beramal. Misalnya kita mau melakukan sholat. Sebelum sholat, kita ikhlas untuk membersihkan diri, ya. Ikhlaskan dalam persiapan sholat ini, belum sholat. Ikhlas untuk memakai pakaian yang bersih, kemudian ikhlas untuk mendatangi tempat ibadah. Belum ibadah. Itu harus ada ikhlas di situ. Kalau tidak ada ikhlas di situ, maka ini akan merusak ibadah itu. Kemudian begitu juga ketika sudah didirikan sholat, sudah iqamah sholat, kita sudah berdiri saat sholat. Tiba-tiba imamnya ada, Pak Imam lama sekali tiba imam ini. Rupa tidak, botu serta salah makmum, ada makmum sama imam yang lama sekali ada baca Al-Quran, ada baca doa-doanya dan lain sebagainya. Maka ini perlu untuk diikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan, maka ini akan rusak ibadah kita. Begitu juga setelah kita selesai ibadah. Jangan sampai kita sudah selesai ibadah, lalu kemudian dengan bangganya menceritakan, saya baru sholat isya. Luar biasa, khusyuk sekali. Masya Allah. Kenapa harus diceritakan hal seperti itu? Ibadah ini, bukankah itu dilakukan hanya karena Allah? Dalam niat bagaimana? Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah ibadah, setelah sholat, kita cerita kepada orang lain. Berarti ini merusak keikhlasan yang tadinya sudah ada. Gitu. Sehingga menjaga keikhlasan ini adalah sesuatu hal yang berat sebenarnya. Terutama dalam sedekah, Ustadz. Misalkan di awal kita memberikan sesuatu kepada seseorang. Betul. Ikhlas sekali, Ustadz. Ya. Ternyata kita tahu sesuatu yang kita berikan kepada dia dipakai beli homer misalnya, atau dipakai maksiat. Nah, kira-kira bagaimana, Ustadz? Baik. Untuk persoalan-persoalan seperti ini, kita sebenarnya kembali kepada niat awal kita dan kita jaga sebenarnya niat itu. Memang kalau pada awalnya manusiawi kalau melihat ternyata dia pakai untuk pipa minum misalnya itu ada pergi kasih-kasihnya ternyata dia pakai pipa minum, so tak salah kasih uang sama dia pergi minum. Nah gini, jadi untuk ibadah yang niat yang kita awalnya kita sudah niatkan, sebenarnya kalau boleh paku di situ itu niatnya itu. Apapun yang dia terserah mau dia bikin apa? untuk apa, yang jelas niat saya tadi karena saya mungkin membantu dia karena ada sesuatu hal yang menggerakkan hati saya untuk membantu dia, dan itu sudah di situ saya ikhlas. Terserah setelah dia dibantu kemudian dia pakai untuk berjudi atau pergi top up apa itu atau pergi minum atau pergi, terserah sama dia. Yang jelas awal dari saya membantu itu karena saya melihat ada sesuatu yang mendorong dan itu mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita terdorong oleh kalimat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, atau ada yang hadis Nabi ketika ada yang datang kepadamu meminta sesuatu walau dia datang dengan mengendarai kendaraan yang mewah, tapi dia datang meminta, berikan kalau ada. Nah, ketika kita sudah berikan dan kemudian terserah sama dia mau manfaatkan untuk apa, maka itu bukan lagi tanggungan kita. Yang tanggungan kita adalah bagaimana, tapi memang harus jaga keikhlasan tadi itu. Macam Ustazah Konita tadi bilang, ketika ternyata di hadapan kita sendiri dia melakukan maksiat dengan apa yang kita berikan, maka sebagai manusia dan itu manusiawi, tentu kita akan tergerak, akan ada perasaan menyesal. Tapi kembalikanlah niat yang tadi, ya, agar tadi bantuan kita itu bisa ada nilainya, daripada kita kemudian mendongkol, daripada kemudian kita tidak mengikhlaskan lagi, apalagi sampai mengatakan, saya tidak ikhlas kalau begitu. Tapi kalau misalnya kalimatnya begini, nanti ke depan insya Allah mau kasih Pak orang aja deh. Bukan sama dia lagi. Kalau itu kan tadinya kita diawali ada yang mendorong sesuatu hal yang mungkin syar'i, ya, suatu hal yang syar'i yang mendorong kita untuk beribadah, memberikan sedekah kepada orang lain, berikan bantuan kepada orang lain, karena ada sesuatu hal yang mendorong kita dan itu adalah sesuatu yang syar'i. Tapi ternyata setelah kita lihat, dia manfaatkan dan di depan mata kita dia manfaatkan sesuatu yang tidak baik. Maka kemudian kalau kita memiliki niat
mau kasih sama orang lain saja yang lebih Membutuhkan, lebih tepat ya, lebih ada tepat manfaatnya sasaran. gitu. Lebih bisa mendekatkan dia kepada Allah dan lebih bisa mendekatkan saya juga kepada Allah. Maka ini sebenarnya baik, niat ini baik ya. Dan ikhlas itu sendiri juga ternyata berkaitan erat dengan niat. Kan gitu Ustaz ya, berkaitan erat dengan niat. Nah, mengikhlaskan niat itu sendiri, keinginan terbetik di dalam hati dan membersihkannya dari segala sesuatu yang tidak bernilai, yang nilainya duniawi itu sebenarnya tidak bernilai. Atau begini, disampaikan oleh Allah, wala tamnun tastakthir. Jangan membantu orang lain, berikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan supaya mau tabale kamari lebih banyak, lebih untung, mau dapatkan untung. Kalau cuma begitu, lebih baik berdagang saja. Ya, Pergi beli barang, kemudian dijual, itu ada kembalian, ada untungnya. Tapi kalau untuk sedekah, kemudian mengharapkan dari nilai-nilai dunia, maka sesungguhnya nilai dunia ini sebenarnya tidak lebih berat dari sayap nyamuk ya. Kalau itu penilaian dari syar'i itu tidak akan bernilai. Apalagi hal-hal yang nilainya hanya sifatnya duniawi saja. Sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau masih nilai duniawi itu tidak akan menandingi atau melampaui nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai ukhrawi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar baik, tapi sesungguhnya Allah itu lebih baik, maha baik. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan karena ikhlas, karena Allah dalam bentuk ibadah, maka Allah tidak akan memberikan balasan hanya satu, tapi Allah lipat gandakan. Ya, itu kalau kita lakukan ibadah dengan ikhlas. Begitu, dilakukan dengan ikhlas. Tapi kalau tidak dilakukan dengan ikhlas, maka Allah tidak menginginkan ibadah seperti itu. Tidak menginginkan ibadah seperti itu yang dilakukan tanpa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan karena hal-hal yang lain, dan itu tujuan utamanya. Maka itu menjadi, kalau bukan riya, maka itu jatuh pada syirik. Ya, akan jatuh kepada syirik. Sementara menduakan Allah saja atau menyertakan sesuatu makhluk pada ibadah yang kita lakukan, itu sudah besar hukumannya ya. Sudah wala taj'alu lillahi andada. Ada saingan-saingan yang kita buat untuk menjadi dorongan motivasi bagi kita untuk beribadah. Masya Allah. Ya. Baik Ustadz, kita harus jeda sejenak. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan Bu. Silahkan Pak. Langsung saja Pak. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Ali, anggota Majelis Taklim Al-Ittihad. Melalui materi yang telah disampaikan tadi, keikhlasan ibadah itu hanyalah Allah dan yang melaksanakan. Itu kalau dalam ibadah. Tetapi dalam kehidupan kita seharian, keikhlasan itu kita berikan kepada orang lain. Tetapi apa yang kita berikan itu kita dapatkan bukan dari jalan Allah. Misalnya kita mendapat sesuatu kelebihan, tapi kita dapatkan bukan melalui jalan Allah. Misalnya dari apa yang telah disebutkan tadi itu, lalu online dan lain sebagainya. Lalu kita ikhlaskan untuk orang lain. Apakah ini juga masuk dalam keikhlasan? Tapi hasilnya bukan dari jalan Allah. Yang berikut, sesuatu yang kita kumpulkan dalam satu organisasi, lalu kita serahkan kepada orang lain, tetapi kita tidak membawa nama organisasi, hanya membawa nama
pribadi. Apakah itu juga dalam keikhlasan? Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, bersedekah tapi bukan berasal dari harta yang halal Ustadz. Baik, Masya Allah. Bersedekah dengan harta yang tidak halal. Para ulama itu, kalau ada harta yang tidak halal, maka kemudian sedekahnya disedekah atau diberikan kepada hal-hal yang tidak bernilai, yang nilainya umum, ya. Misalnya dipakai untuk jalan, dipakai untuk, kalau dipakai untuk dikonsumsi, jelas ini jadi sesuatu hal yang memang haram dan ditanggung oleh yang mengonsumsinya, kan seperti itu. Kemudian untuk pemanfaatannya sebaiknya memang dimanfaatkan, kalau ingin dimanfaatkan pada hal yang ingin ada manfaatnya. Tapi kalau saya berharap tidak orang yang memberikan sedekah dari hal-hal yang haram seperti itu, wallahu taala alam, tentu tidak akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima amal ibadah dari hal-hal yang buruk seperti itu. Hanya kalau kita untuk memanfaatkannya agar ada manfaatnya untuk orang lain, ya manfaatkan untuk hal-hal yang umum, ya, menyediakan fasilitas umum, ya. Jangan kemudian disumbangkan ke masjid dan lain sebagainya. Berharap ada pahala dapat dari situ, tidak boleh, ya. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyibah. Ya, Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Maka jelas kalau sudah dari asalnya yang haram, ya tentu Allah tidak akan menerima itu sebagai bentuk ibadah kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu Ustaz ya, termasuk ya, riba begitu kan? Iya, betul, Ya. betul. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Infak dari organisasi tapi disebutkan dari pribadi. Nah, ini juga manipulasi. Jadi kalau infak organisasi kemudian dibawa atas nama diri sendiri, atas perorangan, individu, maka ini adalah sesuatu tindakan yang boleh dibilang termasuk tindakan yang zalim, ya. Tindakan yang zalim dan kedustaan, ya. Ya. Pembohongan, ya. Dia membohongi diri sendiri, membohongi organisasinya, dan membohongi orang-orang yang dibantunya. Jadi ada banyak yang kemudian terkait di dalamnya dan itu tercelah, ya. Hal-hal yang seperti itu tercela. Bahkan jangankan ini bantuan organisasi atas nama diri kita sendiri yang kita pamerkan, bahkan untuk amal diri sendiri itu kalau boleh jangan dipamerkan, kan begitu. Kalau boleh amal diri sendiri justru akan lebih baik. Misalnya Pak Neni ada kelebihan. Kemudian untuk menjaga keikhlasan beliau justru mengajak organisasi beliau untuk menyerahkan amal itu sebagai amal organisasi. Jadi sudah diberitahu ini ada kelebihan, kita bawa organisasi untuk membantu orang yang ada di mana begitu. Ini akan lebih baik daripada ini bantuan organisasi kemudian bawa nama diri sendiri. Ini kebohongan, ya. Kebohongan seperti itu. Dan itu tidak boleh, tercela. Tidak boleh. Ya, insya Allah bermanfaat, Pak. Selanjutnya, silakan Ibu. Langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvianti Ransitoma dari Majelis Taklim PAI, Pendidikan Agama Islam Kabupaten Gorontalo. Terkait dengan ikhlas ini Ustadz, tentunya itu ada hubungannya dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Nah, hal-hal yang baik kita lakukan juga tentunya bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menumbuhkan rasa ikhlas itu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menumbuhkan rasa ikhlas, Ustadz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah.
kalau kita ingin menumbuhkan atau melatih diri kita agar ikhlas, maka tentu pertama kita yakin kita tidak bisa melakukan apapun. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita Maka itu oleh lemah, karena Ustadz, itu, ya. Kita itu lemah. ya gitu. kita itu tidak bisa melakukan apapun kecuali karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kedepankan ini. Yang pertama tentu kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Berikanlah keikhlasan di dalam setiap amal yang kita lakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala tentu kita berdoa. Lalu berikutnya, keikhlasan itu biasanya kita latih dari hal-hal yang kecil, ya. Hal-hal yang kecil. Kemudian kita tidak perlu mengingat-ingat, ya. Tidak perlu mengingat-ingat apa yang kita lakukan, gitu. Sehingga dari hal-hal yang kecil ini terbiasa dan kemudian itu terbawa pada hal-hal yang besar, maka akan terbawa pula keikhlasan itu. Kemudian yang berikutnya, agar tumbuh keikhlasan yang ada di dalam hati kita dan melekat dengan baik di dalam menjadi bagian dari pribadi kita, menjadi bagian dari sifat dan apa yang menjadi perangai kita, maka kita betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita lakukan hanya karena Allah dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada sekedar nilai-nilai dunia yang ada, kan begitu. Karena itu ini akan memberikan motivasi buat kita bahwa kita melakukan sesuatu itu karena ada apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita melakukan sesuatu itu karena dorongan taat kepada Allah saja. Saya melakukan ini karena diperintahkan oleh Allah. Selesai urusan mau dapat pahala atau tidak mau dapat, yang jelas semua rukun dan kewajibannya saya penuhi, maka semua itu saya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu karena ikhlas ini akan akan harus kita pertahankan pada awal, pada saat melakukan ibadah dan pada akhir melakukan ibadah, maka berhati-hatilah ketika kita melakukan sesuatu dan belum terbiasa ikhlas, ya. Untuk istilahnya mau mendatangkan keikhlasan dalam hati kita, berhati-hatilah kita baik melakukan amal itu atau sementara melakukan amal itu, kemudian setelah melakukan amal itu dari pos-pos ini ketidakikhlasan atau ria ataupun pamrih, ya, yang lain, yang kotoran-kotoran di dalam ibadah itu bisa menyelinap di sini, dan kemudian ini akan menghilangkan keikhlasan kita. Sehingga itu kita menjaga diri, jangan sampai awal-awal kita jaga keikhlasan, kemudian saat melakukan ibadah apapun yang terjadi kemudian untuk menghilangkan atau menghantam keikhlasan kita yang tadinya sudah datang dengan ikhlas, kemudian ada kendala-kendala yang menjadikan kita kurang ikhlas, maka hal itu perlu kembali lagi kepada niat yang awal. Bukan ini tujuan saya. Tujuan saya adalah menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, setelah melakukan amal ibadah, kita pun masih perlu berhati-hati. Sebab ketika kita melakukan amal yang baik dan kita, kalau boleh setelah melakukan ibadah itu lupakan saja. Lupakan saja, karena ketika kita melakukan ibadah, kebaikan, satu kebaikan atau amal yang tidak ada kaitannya langsung dengan ibadah mahdhah, tapi itu adalah hal yang baik. Hal yang baik itu yang kita lakukan karena Allah, maka itu akan menjadi bentuk dari ibadah juga. Maka ketika kita melakukan satu amal yang baik dan kita berhasil melupakannya, maka mudah-mudahan itu sudah ikhlas karena Allah dan sudah diterima oleh Allah. Hati-hati ketika kita ingat lagi, ketika ada suatu kebaikan itu yang kita lakukan yang sempat kita lupa dan kita ingat lagi, hati-hati jangan sampai kita ungkap kepada orang lain. Sebab itu bisa diboncengi oleh perasaan ria, ingin dipuji. Kalau bukan saya, selesai. Dan begitu. Ini kalau bukan saya yang bantu, ya. Nah, hal-hal yang seperti ini padahal kita sudah lupa. Ketika diingatkan oleh setan barangkali agar meredupkan atau menghilangkan pahala amal yang sudah ikhlas dari awalnya, kemudian sengaja mau dirusak oleh setan, maka kita kembali menjaganya lagi. Nah, dari sinilah terlihat bahwa
betapa sulitnya menjaga dan melatih diri dalam keikhlasan ini. Gitu. Karena ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita untuk tidak ikhlas. Ya. Ada lagi orang yang datangnya muji-muji lagi. Kan begitu. Saat tadinya sudah ikhlas, sudah dipuji-puji dan lain sebagainya, disanjung, diungkit-ungkit lagi amal kebaikan kita, akhirnya kita juga terpancing. Nah, dan itu yang kemudian membuat kita bangga, senang ketika dipuji. Ketika senang dipuji ini sudah masuk pada bab pria. Dan ketika sudah masuk pada bab pria, itu sudah syirik kecil. Dan ria ini bisa melahap amal-amal baik yang sudah dari awal kita pertahankan keikhlasannya. Maka oleh karena itu, ya tidak ada cara lain kecuali harus membiasakan, memohon kepada Allah, kemudian membiasakan keikhlasan ini dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, dari hal-hal yang kecil. Kita tidak sama keimanan kita sebagaimana keimanan para sahabat, para nabi dan para sahabat Rasulullah SAW, yang ketika melakukan sesuatu tidak tanggung-tanggung keikhlasan mereka yang luar biasa. Gitu. Baik. Ya. Adanallah wa iyyakum. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Anuli dari Majelis Taklim PAI Kabupaten Gorontalo. Kami langsung saja ke pertanyaan. Kami itu sudah berusaha untuk melaksanakan ibadah kami itu dengan ikhlas. Kira-kira ada tanda-tanda ikhlas suatu ibadah yang telah kita laksanakan sampai ke tingkat keikhlasan itu. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya ada pembangunan masjid yang di lingkungan kita memohon untuk bantuan, kemudian kita sudah memberi bantuan ke masjid tersebut. Kemudian kami akan mengajak teman-teman kami atau saudara-saudara kami untuk memberikan bantuan ke masjid tersebut. Kemudian kami ceritakan bahwa kami sudah memberikan bantuan sebesar begini, untuk memberikan motivasi supaya teman kami atau saudara kami lebih dari itu yang dia berikan. Apakah ibadah yang bantuan yang telah saya berikan itu apakah termasuk ria atau tetap ikhlas itu tetap masih ada? Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan dari Bapak Yahya. Yang pertama, adakah tanda-tanda ibadah yang sudah dilakukan dengan ikhlas, Ustadz? Baik, ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, maka ibadah itu pertama kita sudah tidak ingat lagi, ya, kita tidak pedulikan lagi. Berarti itu ibadah sudah dilakukan dengan ikhlas. Karena kemudian ibadah itu dilakukan dengan ikhlas ketika kita tidak mengharapkan nilai-nilai apapun dari ibadah itu. Karena ternyata ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya juga, ya. Ada tingkatan ikhlasnya para arifin, orang-orang bijak itu, ikhlasnya orang-orang bijak, tidak ada yang mereka inginkan kecuali ridha Allah. Dia tidak peduli mau masuk surga kamu, mau dapat apa, balasan apa di dalam surga, dia tidak peduli itu. Dia melakukan ibadah hanya ingin dapat ridhonya Allah, gitu. Itu saja. Tidak, dan itu disebutkan di dalam kitab apa yang saya sadur, ternyata itu ikhlas yang paling tinggi. Kan ada ikhlas ketika kita melakukan ibadah, kita juga mengharapkan surga, kan begitu, harapkan pahala. Saya baca Al-Quran ini saya tahu setiap hurufnya ada pahala. Alhamdulillah, saya selesai 1 juz. Alhamdulillah, dapat pahala. Itu ikhlas juga, kalau kita niatkan karena Allah, itu juga masih bagian daripada ikhlas. Tapi ini ikhlas akhirat, ya. Ikhlas untuk amal-amal akhirat. Gitu. Jadi tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga itu ada ikhlas dunia. Ikhlas dunia itu tadi, contohnya sebagai contoh ada orang yang sama silaturahim supaya umur saya panjang, supaya rezeki saya, itu ikhlas dunia juga. Tapi ini semua tidak membuat amal kita tertolak, tidak, karena itu menjadi bagian dari motivasi untuk kita melakukan amal.
dan itu fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu disampaikan oleh Nabi, tapi kan kita tahu bahwa Nabi itu tidak mengatakan sesuatu in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau, maka beliau ceritakan. Maka hadis-hadis beliau yang sahih itu sudah paling bisa kita yakini bahwa itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kan begitu. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, dan Nabi mengucapkannya sebagai bagian daripada hadis, gitu. Jadi keikhlasan itu ternyata bertingkat-tingkat juga. Maka ibadah kita ketika sudah ikhlas itu, ketika kita sudah tidak mengharapkan lagi imbalan apapun dari amal itu, berarti itu sudah ikhlas. Ketika kita sudah melakukan satu amalan, kemudian kita tidak menceritakan, kita mampu menahan diri untuk menceritakan kepada orang lain. Terlepas dari pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan yang kedua, niatnya motivasi. Dan jadi ketika kita sudah tidak menceritakan lagi kepada orang lain, maka ini adalah bagian amal yang sudah dilakukan dengan ikhlas. Dan itu tanda-tanda bahwa kita sudah terbiasa ikhlas. Begitu pula ketika melakukan sesuatu tanpa memandang dari siapa perintah ini. Tapi dia melihat bahwa saya yang mampu untuk, istilahnya, saya boleh mau kerja itu dia. Maka kemudian dia lakukan tanpa ada yang memerintahkan, tanpa ada yang menyuruh. Tapi dia terdorong dengan kebaikan yang misalnya ada manfaatnya untuk orang lain. Maka hal ini adalah bagian daripada keikhlasan. Amal itu dilakukan dengan ikhlas. Sebab kalau ada yang perintah atasan misalnya, perintah kepala sekolah, perintah orang tua, perintah pemerintah misalnya, pemerintah kepala desa dan lain sebagainya, maka ini boleh jadi ada campuran, bukan ikhlasnya. Tapi kalau kita melakukan atas dorongan diri kita sendiri dan kita hanya mengharapkan pahala karena Allah, ridha Allah, maka itu adalah bagian daripada keikhlasan. Baik Ustadz, dilanjut setelah jeda. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pak Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi sempat terjeda terkait menceritakan atau mengekspos bantuan yang telah kita berikan dengan tujuan memotivasi orang lain, Ustadz. Baik, Masya Allah. Memang pada dasarnya menceritakan apa yang menjadi amal perbuatan kita itu sebenarnya tidak baik, ya. Sebenarnya tidak baik. Dan ketika kita menceritakannya, maka resikonya besar. Tapi kalau memang dari awal niatnya hanya untuk memotivasi orang lain, agar orang lain ikut mengambil bagian dalam amal kebaikan itu, maka ini insya Allah tidak mengapa. Karena memang niatnya untuk menjadi pembelajaran, menjadi motivasi bagi orang lain. Karena sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan itu akan ada pada niatnya, ya. Innamal a'malu bin niat, gitu. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu dan niatnya juga masih bagian daripada ibadah, memotivasi orang lain untuk beribadah adalah bagian daripada ibadah kita. Kan ahsanu qaulan itu, ya. Jadi ajakan yang paling baik, ya, menuju agar orang melakukan ibadah melalui harta, ya, memberikan sedekah ataupun infak, ya, zakatnya kepada yang lainnya. Maka ini insya Allah tidak mengapa, ya. Tapi memang tetap harus hati-hati. Jangan sampai setelah menceritakan itu, kemudian ada motivasi-motivasi yang lain yang muncul selain apa yang sudah diniatkan tadi. Sebab ini akan merusak ibadah kita. Saya kira Allah Ta'ala. Insya Allah bermanfaat Bapak. Selanjutnya silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Maniode, Majelis Taklim Al-Ittihad, Kelurahan Bulalowo, Kecamatan Peta Tengah. Perihal yang saya ingin tanyakan tentang
silaturahim, keikhlasan dalam silaturahim. Nah, ini pengalaman ketika kita ikhlas, tapi orang tersebut memilih menjauh kita. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Tentu kita juga memberikan reaksi hal seperti itu, memutuskan silaturahim. Bagaimana menurut Pak Ustadz hal ini? Apakah berdosa kita memutuskan silaturahim? Sementara memang kita ikhlas, tapi orang tersebut sudah memutuskan. Ini masalah keluarga. Ini keluarga, bukan tetangga, sahabat. Ini masalah keluarga dekat. Jadi bagaimana itu, Ustadz, dengan kita juga memberikan reaksi dengan tidak menjalin lagi hubungan, sudah putus silaturahim. Ya. Baik. Jadi minta pendapat dari Ustadz, arahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah dengan niat ikhlas ingin menyambung silaturahim, ternyata yang ingin disilaturahimnya malah seperti itu. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Iya, betul. Kalau yang disebut dengan silaturahim itu, maka yang pokok, yang dituju, yang paling utama itu adalah hubungan kekeluargaan, ya, hubungan nasab, ya. Namanya saja rahim, ya, silaturahim, gitu. Jadi silaturahim itu lebih pas dilakukan kepada keluarga, adik, kakak atau bibi, paman. Ya, ini tujuan-tujuan silaturahim yang kita akan lakukan. Lalu silaturahim kepada sesama Muslim, karena kita juga dipersaudarakan karena keimanan kita, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mau tujuan untuk sambung silaturahim, dan menyambung silaturahim ini diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, perintahkan oleh Nabi SAW, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di antara kita umat ini, bahkan umat sesama Muslim ini yang bermusuhan, maka aslihu bainahuma, ya, maka diperbaiki hubungan antara keduanya, gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita sudah datang? Berarti ini sudah ada masalah lebih awal, gitu. Tidak mungkin ada orang yang mau datang silaturahim kemudian orang yang ditujui dengan silaturahim itu dikunjungi untuk menyambung silaturahim itu kemudian menjauh, ya, memilih untuk memutuskan tali silaturahim, ya, memutuskan silaturahim itu sendiri. Oleh karena itu, keadaan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah saja diselesaikan, ya. Ini harus ada penyelesaian dulu sebelum, kan silaturahim itu sebenarnya dilakukan pada saat kita tidak memiliki masalah, kan begitu. Maka ketika kita memiliki masalah, selesaikan dulu masalahnya, gitu. Jadi ketika masalah ini belum selesai, ya upaya kita untuk silaturahim, menyambung tali silaturahim itu akan gagal. Karena orang yang kita tuju untuk silaturahim masih marah sama kita, gitu. Masih kan marah. Ini ceritanya bentuk upayanya ibu ini misalnya, ya. Ustaz. Jadi beliau untuk berupaya ini sebenarnya ada kalau boleh, pertama pilih momen-momen tertentu, ya, momen-momen kebahagiaan mungkin, momen-momen bahagia, momen-momen yang kiranya itu tidak akan dijauhi. Atau momen-momen saat banyak orang, ya, momen-momen saat banyak orang, maka silaturahim dilakukan, kan begitu. Mungkin saat butuh bantuan orang tersebut, ya. Atau lagi jangan melihat nanti dia nanti dia minta bantuan. Lagi kita barangkali duka, misalnya lagi duka, gitu. Cari momen-momen yang kiranya dia masih membutuhkan orang lain. Nah, termasuk kita yang bahkan menjadi bagian dari keluarganya, kalau sudah datang, tapi mau bagaimana lagi kalau ternyata hatinya juga keras, gitu. Ternyata hatinya juga keras, ya upaya kita tentu juga akan sia-sia. Maka momen-momen ini barangkali kita cancel di situ, tidak berhasil, gagal kita menyambung silaturahim dari momen-momen ini. Mungkin berikutnya kita membutuhkan orang lain. Siapa yang didengar, ya, perantara, betul. Siapa yang didengar di keluarga itu? Oh, masih ada paman yang dihormati, yang didengar. Nah, sudah, hubungilah mereka, kemudian
atas inisiatif kita, harapan kita, paman ini yang kemudian atau orang yang didengar ini yang kemudian mempertemukan. Ya, jadi perlu ada yang menengahi, ya, perlu ada yang menjadi mediasi, ya, mediator di dalam persoalan ini, karena ini persoalan, ini bukan sekedar silaturahim biasa, ya. Ini ada persoalan yang terjadi. Oleh karena itu harus selesaikan dulu persoalannya. Lalu kemudian kalau ketika persoalan ini sudah bisa diselesaikan, maka tentu silaturahim akan bisa dijalin dengan begitu mudah. Orang cuma mau datang pasti hari ini, so tidak boleh, kan begitu. Mau datang sambung persaudaraan, masa so tidak boleh. Cuma kalau yang macam Ibu sampaikan tadi, nah ini jelas ada masalah sebelumnya, ya. Maka selesaikan dulu masalahnya. Menyelesaikan masalah ya seperti itu. Cari momen yang menjadi sarana untuk kita bisa berbaikan atau bisa memperbaiki masalah, menyelesaikan masalah, atau tidak panggil pihak ketiga, ya, ketiga dari keluarga. Ya Allah, bisa dipahami, Ibu. Selanjutnya, silakan, Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Pakaya dari Persatuan Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Gorontalo. Yang menjadi pertanyaan saya, kami adalah guru pendidikan agama Islam yang memiliki tupoksi yang wajib kita kerjakan. Nah, dari kewajiban yang harus kita kerjakan itu, Pak, terkadang tingkat keimanan seseorang itu naik turun. Nah, terkadang ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, mengajar, mendidik, bahkan menyempurnakan dengan perangkat pembelajaran, terkadang keimanan kita itu turun lagi. Contoh, misalnya, semua supervisi lagi. Nah, jadi naik lagi ketika kita akan disupervisi kembali. Keikhlasan itu kita menyelesaikannya, tetapi ada hati yang menggerutu. Apakah itu termasuk ikhlas yang tujuannya amal dunia? Kemudian yang kedua, Pak, ini biasa terjadi dalam urusan rumah tangga. Kewajiban istri adalah melayani suami, baik lahir maupun batin. Nah, terkadang ada pelayanan seorang istri itu yang tidak maksimal, terkadang mendongkol. Nah, tetapi kewajiban itu tetap ditunaikan, dilaksanakan. Tapi hatinya masih mendongkol. Nah, apakah itu termasuk ikhlas yang mana gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini jawab dari yang kedua dulu, Ustaz. Curhat dong, Ustaz. Baik, dijawab singkat, Ustaz, ya. Melayani suami, tetap melayani suami tapi masih mendongkol, Ustaz. Rugi. rugi besar. Ini, Bu. Ibu ada umpama satu, ada pala-pala atau nyawa, gitu. Baru sebenarnya ini menjadi bagian sarana ibadah. Tapi Ibu ternyata tidak ikhlas. Ini rugi Ibu, rugi sendiri. Walaupun ruginya itu tidak lebih besar daripada kemudian Ibu melalaikan kewajiban Ibu, toh. Alhamdulillah. Tapi masih rugi, Bu, ya. Jadi lebih baik kasih ikhlas. Ingat kebaikannya, Ustaz. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan terkait ikhlas tapi menggerutu setelah melakukan kewajiban. Kewajiban kita di dalam ini menyediakan perangkat pembelajaran, perangkat pembelajaran. Sebenarnya ini adalah suatu kewajiban. Jadi kewajiban itu ya istilahnya perintah dari atas yang harus orang lakukan. Ikhlas atau tidak tetap dilakukan. Harus dilakukan karena itu perintah, karena itu bagian dari kewajiban kita. Cuma memang terkadang kita semacam belum sanggup untuk mengatur waktu dan menyelesaikan kewajiban ini, sehingga kewajiban itu nanti sudah tumpuk-tumpuk baru mau kerja, berat memang, ya. Saya Allah dapat jaga dapat rasa begitu. Baik. Jadi walaupun kemudian menggerutu, maka di sini pun kita akan lalu bagaimana itu dengan apakah ini bagian dari ibadah? Sebenarnya kalau melakukan kewajiban itu kan menjadi bagian dari ibadah, taat sama atasan kan, taat kepada aturan yang ditetapkan oleh pimpinan kita. Menaati pimpinan itu bagian dari ibadah loh, Bu, ya. Kan begitu. Maka
Agar ini tidak terasa berat, maka lakukanlah persiapan-persiapan itu jauh sebelum dituntut sudah besok lusa, kan begitu. Jadi kita bisa beribadah melalui sarana ini, cuma memang kita harus menyiapkannya jauh sebelum waktunya. Saya kira mungkin seperti itu. Baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Ustadz, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik, alhamdulillah. Jadi untuk persoalan kita semua ya di dunia ini, tujuan kita adalah ibadah. Dan ibadah ini kita tahu bukan hanya sholat saja, bukan saja puasa, bukan juga hanya sekedar infak, zakat, sedekah, bukan. Tapi semua perbuatan baik, ya, semua perbuatan baik. Baik itu bermanfaat untuk diri sendiri, untuk suami, istri, dan anak-anak, atau untuk orang banyak, maka ini semuanya adalah ibadah. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Inna abwabal khair lakatsiratun. Maka semua pintu kebaikan ini dapat kita robah kepada bentuk ibadah. Dan kunci daripada ibadah yang diperintah itu adalah keikhlasan. Ada pada keikhlasan. Dan ketika kita mampu menjadikan semua amal pekerjaan kita bergantung pada keikhlasan, maka jangankan hanya sakit hati, jangankan hanya perintah, jangankan hanya pengaruh-pengaruh dunia, bahkan setan pun tidak mampu menggelincirkan orang yang sudah ikhlas. Kata setan itu, pengakuannya kepada Allah, aku akan ganggu mereka semuanya ini, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka dari semua pekerjaan dan amal yang kita lakukan, ikhlaskanlah diri kita. Mudah-mudahan dengan demikian bertambah dekatlah diri kita dengan Allah dan terselamatkanlah kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Amin. Terakhir, barangkali kita melalui kesempatan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi semua kehidupan kita, kemudian diterima semua amal-amal kebaikan kita, dan dianugerahi keikhlasan di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Semua yang kita inginkan ini di dalam doa, baik yang saya sampaikan tadi atau ada yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran Bapak dan Ibu semua, mari kita titipkan dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya karim. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas penyampaiannya, Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Thalib Manhia, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ittihad Kota Tengah, Kota Gorontalo, juga Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Persatuan Guru PAI Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.